Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Pada kesempatan kali ini izin memperkenalkan diri, saya Abdullah Ridho, salah satu dosen tetap Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Keagamaan Islam di Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS, salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi pendidikan agama Islam, yaitu mata kuliah Qiraatul Kutub. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang disampaikan di semester genap dengan kode mata kuliah 212 KIAI 15 dan memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah ini memiliki mata kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah bahasa Arab di semester Gasal. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah ini diorientasikan kepada analisis teks dengan penekanan pada keterampilan membaca dan memahami teks. Keterampilan membaca atau dalam bahasa Arab maharatul qiraah sangat penting karena menjadi fokus pada studi keislaman. Dalam pengembangan keterampilan membaca, para mahasiswa diarahkan kepada pengenalan terhadap pola-pola dasar struktur kalimat Arab beserta pola penerjemahannya. Oleh karena keterampilan membaca terkait erat dengan penguasaan kosakata dan gramatika, maka dalam setiap perkuliahan para mahasiswa dibekali dengan pengayaan kosakata dan kaidah tata bahasa Arab. Untuk memastikan keterampilan mahasiswa dalam membaca, setiap tatap muka juga diberikan latihan membaca dan menerjemahkan. Kemudian pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa juga diarahkan untuk mengumpulkan tugas kelompok yang nantinya di akhir perkuliahan juga diharapkan bisa dibuatkan haki dan bisa diterbitkan. Mata kuliah ini ada 16 pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan untuk materi yang dilakukan secara luring, kemudian 2 kali pertemuan secara daring untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan program studi atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya ada CPL 4, CPL 5, kemudian CPL 6. Sebagaimana yang sudah disahkan oleh Kaprodi di program studi PAI. Kemudian CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah diantaranya CPMK 1 memiliki kemampuan mengimplementasikan teori tata bahasa Arab dalam membaca teks Arab. CPMK 2 memiliki keterampilan dalam menjelaskan materi-materi mata kuliah Qiraatul Kutub. CPMK 3 mampu menganalisis dan mengevaluasi secara tepat dan kritis dalam materi keislaman pada mata kuliah Qiraatul Kutub. Adapun referensi mata kuliah Qiraatul Kutub ini ada 2 referensi, yaitu referensi utama dan referensi pendukung. Referensi utama yang pertama adalah kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq yang ditulis oleh Syekh Hafidz Ahsan Al-Mas'udi. Referensi utama yang kedua adalah kitab Ta'limul Muta'alim Thariqatut Ta'allum yang ditulis oleh Az-Zarnuji. Kemudian referensi utama yang ketiga adalah kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh beliau Abu Hamid Al-Ghazali. Yang terakhir, yang keempat adalah kitab Teori Tata Bahasa Arab Dasar, yaitu kitab Matan Jurumiyah yang ditulis oleh Ibnu Ajurum. Adapun referensi pendukung, yang pertama adalah kitab Al-Qawaidul Asasiyah, yang kedua adalah An-Nahwu Al-Wadih, yang ketiga adalah Jami'ud Durus. Untuk aspek penilaian pada mata kuliah ini ada 5 aspek. Aspek yang pertama adalah proses dengan prosentase 15%. Aspek yang kedua ujian akhir semester atau UAS itu ada 30%. Ujian tengah semester atau UTS itu ada 20%. Aspek yang keempat adalah tugas individu dengan bobot prosentase 20%. Yang terakhir, aspek penilaiannya yang kelima adalah aspek kehadiran dengan bobot prosentase 15%. Untuk bentuk perkuliahan
Perkuliahan mata kuliah Qiraatul Kutub ini dilakukan secara luring dan daring dengan menggunakan metode ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi kelompok, kemudian penilaian. Adapun media yang digunakan adalah Siakat, kemudian PowerPoint, ada Adlink, LMS, dan WA Group untuk komunikasi dalam proses perkuliahan. Untuk sumber pada mata kuliah ini diantaranya adalah kamus bahasa Arab yang bisa diakses secara online, kemudian buku dan kitab-kitab turos atau kitab-kitab kontemporer juga bisa diakses secara online. Untuk itu, berikut ini adalah video pembelajaran mata kuliah Qiraatul Kutub di program studi pendidikan agama Islam Fakultas Keagamaan Islam UNUGA di semester genap pada pertemuan yang kedua dengan tema At-Taqwa dan tema tata bahasanya adalah Anwaul Kalam. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Di hadil fursah as-sa'idah atamanna lakum bisihah wal afiyah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa melakukan pertemuan kembali di pertemuan yang kedua pada mata kuliah Qiraatul Kutub atau baca kitab di semester genap ini di Prodi Pendidikan Agama Islam. Di pertemuan sebelumnya ya, saya sudah menyampaikan untuk mata kuliah ini mengenai Qiraatul Kutub. Tapi untuk sebelum dilanjutkan, ada baiknya kita berdoa dulu. Jadi teman-teman ada yang mau memimpin doa? Mas Ilham, silakan. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita baca doa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, untuk selanjutnya sebagaimana yang saya sampaikan di pertemuan pertama bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib untuk mahasiswa di semester genap, terutama di Prodi Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah ini harus ditempuh dengan mata kuliah prasyarat bahasa Arab. Karena sudah pernah belajar bahasa Arab ya, berarti otomatis sedikit banyak sudah tahu tentang materi tata bahasa Arab dasar, yang tujuannya adalah teman-teman semua nanti bisa membaca, menganalisa teks Arab gitu kan. Untuk mengingat kembali materi-materi tata bahasa Arab dasar yang sudah pernah disampaikan dulu ketika mata kuliah bahasa Arab ya di semester sebelumnya. Coba kalau masih ingat di pertemuan ini, salah satu materi kaidahnya, materi tata bahasanya adalah tentang pembagian kata dalam bahasa Arab. Itu harus punya kemampuan itu, menganalisa masing-masing teks ini kalimat apa. Dan itu dulu sudah pernah disampaikan di mata kuliah bahasa Arab. Coba yang ingat pengertian isim apa? Semua jenis kata yang dikategorikan benda maupun itu benda mati ataupun benda hidup yang tidak terkait dengan waktu. Oke, benda mati maupun benda hidup yang tidak terkait dengan waktu, itu namanya kalimat isim. Nah, mudahnya kalimat isim itu adalah kata benda. Ini sebagai pengingat saja dulu di mata kuliah bahasa Arab. Karena mau nggak mau mata kuliah ini harus
ada dasar tata bahasa agar bisa baca teks Arab. Mudahnya dari kalimat isim itu adalah kata benda. Tadi kalau Mbak Anissa menyampaikan apa, benda mati maupun benda hidup yang tidak terkait dengan waktu. Itu. Oke, untuk selanjutnya adalah fi'il, kalimat fi'il. Ada yang ingat apa kalimat fi'il? Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, baik di masa lampau, sekarang ataupun masa yang akan datang. Oke, berarti kalau fi'il mudahnya itu adalah kata kerja, pekerjaan terkait dengan waktu. Kemudian yang terakhir adalah kalimat huruf. Yang masih ingat kalimat huruf apa? Huruf adalah kata yang tidak memiliki arti sempurna sebelum disandarkan kepada kalimat isim dan fi'il. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mudahnya kalimat huruf itu adalah kata bantu. Jadi kalau dia fungsinya hanya membantu, dia tidak punya arti sebelum digabung dengan kalimat isim atau kalimat fi'il. Oke. Kemudian saya jelaskan lagi yang namanya teks Arab. Teks Arab itu kan teks terdiri dari beberapa kalimat, ya enggak? Contoh teks Arab itu ini, al-kalamu al-lafzu al-murakkab al-mufidu bil wadhi. Ini kan teks Arab ini, ya kan? Terdiri dari beberapa kalimat. Ternyata dari sekian teks Arab, baik 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, itu kalau kita analisa berdasarkan pembagian kata dalam bahasa Arab, ya pilihannya cuma 3. Pilihannya cuma berapa? 1 apa? 2, 3. Pilihannya cuma 3 itu. Itu dari sisi tata bahasa. Karena ini mata kuliah baca teks Arab, ya mau nggak mau harus menguasai tata bahasanya. Selain nanti juga harus tahu artinya, terjemahnya. Maka nanti salah satu cara agar tahu arti dari masing-masing kata Arab ini, salah satunya adalah dengan cara menggunakan kamus Arab. Yaitu bisa pakai kamus Al-Ma'ani yang bisa diakses secara online. Nanti bisa per kalimat di copy, nanti ditaruh situ, nanti ada artinya. Jadi nggak harus nyari kata dasarnya, langsung per kata ini nanti dimasukkan di kamus itu, nanti tahu artinya. Gitu. Sampai sini paham? Nah, untuk kitab yang pertama kita akan bahas adalah kitab Taisirul Khalaq di Ta'limil Akhlaq. Ada yang sudah tahu? Kitab yang familiar, yang biasa dipelajari di pesantren. Kalau teman-teman semua ada yang di pesantren, biasanya ada kitab Taisirul Khalaq, kitab tentang akhlak. Isinya tema-tema tentang etika, isinya tentang etika atau hubungan antara manusia dengan Tuhannya atau manusia dengan sesama manusia. Nah, itu salah satunya adalah kitab Taisirul Khalaq. Pengarangnya siapa? Oke, masih ingat berarti. Kemarin sudah saya sampaikan. Ada 3 kitab. Ada 3 kitab yang kita bahas pada mata kuliah ini. 1 Taisirul Khalaq, yang kedua Ta'limul Muta'alim, yang ketiga adalah Ayyuhal Walad. Itu kitabnya yang dibaca. Nah, untuk materi kaidahnya kita bisa pakai referensi, pakai Jurumiyah. Sudah biasa dengar kitab Jurumiyah? Dengar saja, pahamnya belum ya? Oke, kita masuk di pembahasan di kitab Taisirul Khalaq. Setelah muqaddimah itu ada bab yang pertama, yaitu bab at-taqwa. At-taqwa. Ada kalimat at-taqwa. Kira-kira artinya apa? Taqwa. Artinya apa? Taqwa. Kemudian
Untuk teksnya ini saya pilih beberapa ya. Teksnya saya pilih beberapa kata saja, dan itu diambil dari bab at-taqwa. Kalau kita buka teksnya secara keseluruhan seperti ini. Nih. At-taqwa hiya imtithalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan. Ini pengertian at-taqwa. At-taqwa ini bab pertama dari kitab Taisirul Khalaq. Nah, langkah-langkah bagaimana agar teks ini bisa kita baca. Langkah yang pertama adalah harus tahu artinya, harus tahu terjemahnya. At-taqwa artinya apa? At-taqwa. Imtithalu artinya apa? Mengikuti. Awamiri artinya perintah-perintah. Allahi artinya Allah. Azza artinya ya. Jadi tahap awal dicari dulu teks yang tidak tahu artinya atau kalimat yang tidak tahu artinya, di collecting ya, 1 apa, 2 apa, 3 apa. Kemudian langkah berikutnya adalah buka kamus Arab online, salah satunya adalah Al-Ma'ani. Nanti bisa tahu arti-arti kata yang belum diketahui. Di tahap awal adalah harus cari tahu arti dari masing-masing kata. Nah, yang kedua adalah mampu menganalisa dari masing-masing kata ini dari sisi pembagian kata dalam bahasa Arab. Tadi pembagian kata dalam bahasa Arab ada berapa? Isim, fi'il, huruf. Di masing-masing kata ini diidentifikasi. At-taqwa apa? Isim. Tandanya alif lam. Kenapa dia isim? Karena ada alif lamnya. Imtisalu artinya apa? Mengikuti. Masuk kalimat apa? Isim. Tandanya mudhof. Biar ingat kembali. Tirukan saya. Tanda isim. 1. Kasroh. 2. At-tanwin. 3. Alif lam. 4. Huruf jar. 5. Huruf qasam. 6. Idhofah. Idhofah itu bisa mudhof, bisa mudhof ilaih. Dua-duanya harus isim. Itu jadi tanda dari isim. Ulangi lagi, tanda isim. Kasroh. Tanwin. Alif lam. Huruf jar. Huruf qasam. Idhofah. Sudah ingat? Oke. Berarti at-taqwa di sini terjemahannya bagaimana di bab ini? At-taqwa imtisalu awamirillahi. At-taqwa adalah mengikuti perintah-perintah Allah Azza yang maha mulia. Begitu caranya, harus tahu artinya dulu, dipastikan tahu artinya dulu. Selain dari tanda, untuk menentukan kata itu isim, fi'il atau huruf, itu bisa dilihat dari artinya. Kita cek. Awamiri artinya apa? Perintah. Kata benda, kata kerja, atau kata sambung? Awamiri ini loh yang artinya perintah-perintah.
Perintah itu menunjukkan pekerjaan bukan? Imtisalu atau at-taqwa ini menunjukkan pekerjaan bukan? Kan berarti apa? Benda. Kan at-taqwa masa pekerjaan? Kan enggak, dia kan tidak disertai dengan waktu. Dilihat dari artinya dia menunjukkan isim. Meskipun ada tandanya apa? Tandanya apa? Paham? Lanjut. Di kalimat berikutnya, wajalla istinabu nawahihi. Aslinya kan begitu teks aslinya kan. Di teks berikutnya adalah wajalla, azza wajalla, kemudian istinabu nawahihi. Wa artinya apa? Jalla artinya agung, istinabu nawahi hi. Oke, secara arti udah ada. Wa itu kalimat apa? Huruf. Wa itu kalimat apa? Artinya apa? Dan punya makna apa enggak? Tidak. Harus disambung karena pengertian dari huruf tadi apa? Kalimat yang tidak memiliki arti sempurna sebelum disandarkan dengan kalimat isim dan fi'il. Iya, dia tetap punya arti tapi kan enggak sempurna sebelum disambung dengan kalimat lain. Jalarnya agung, kalimat apa? Ijtinabu artinya menjauhi. Kalimat apa? Tandanya apa? Ijtinabu nawahi. Kenapa mudhof? Ini bersandar kepada nawahi. Jadi mudhof itu harus bersandar kepada mudhof ilaih, namanya idhofah. Idhofah itu dua kata isim yang digabung jadi satu. Ya. Kata pertama itu isnabu, kata yang kedua adalah nawahi. Ini artinya maksudnya dari mudhof. Hi artinya nya, dia kalimat isim. Hi artinya nya, dia kalimat isim. Ada tandanya apa enggak? Enggak ada. Tidak mesti harus ada tandanya, tapi dia isim. Cuman untuk memudahkan mengidentifikasi itu bisa lihat dari tanda-tandanya. Di antaranya tadi itu, ya kan? Tapi yang nggak harus ada tandanya, kan nggak ada tanda-tanda isim, masa dia isim? Yo kan nggak mesti. Mudahnya bisa dengan tanda. Tapi kalau nggak ada tandanya, yo nggak berarti bukan isim. Bisa jadi isim kayak ini, isim, tapi isim apa? Dhamir, ya kan? Oke, selanjutnya sirron artinya rahasia. Kalimat apa? Isim. Tandanya apa? Tanwin. Salah satu tandanya tadi apa? Tanwin kan? Alaniatan artinya terang-terangan. Bi dengan at-takhalli meninggalkan. Rodi latin sifat buruk. Kalau kita analisa, bi itu kalimat apa? Huruf. Hurufnya huruf jar. Tuh. Bi ada artinya dengan, tapi kan belum sempurna kalau digabung dengan yang lain. At-takhalli meninggalkan, kalimat isim, tandanya apa? Radilatin, kalimat isim, tandanya apa? Tanwin. Nah, ini untuk mengingatkan kembali dulu materi tata bahasa Arab dasar di mata kuliah semester sebelumnya, di mata kuliah bahasa Arab. Oke, untuk selanjutnya kita bagi kelompok untuk mendiskusikan sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi mencari artinya apa, kalimat apa, terus tandanya apa.
Jadi tahu makna juga tahu identifikasi kalimat. Dibagi 3 ya, 1, 2, 3. Untuk materi sudah saya kirimkan di grup ya, di grup WA. Silakan untuk kelompok 1 nanti dari sini sebelah kanan, ini kan kelompok 1, ini kelompok 2, kemudian kelompok 3. Silakan didiskusikan. Sudah saya kirimkan di WA grupnya dibuka. Silahkan didiskusikan dan itu kemudian nanti jadi tugas mata kuliah pada hari ini. Selain itu nanti bisa jadi bahan diskusi, juga nanti jadi bahan untuk penilaian saya pada pertemuan kali ini. Jadi teman-teman semua silahkan nanti tugas itu didiskusikan di masing-masing kelompoknya. Tahapannya sebagaimana tadi saya sampaikan. Yang pertama harus tahu artinya, yang kedua identifikasi kata, kemudian tandanya apa. Setelah ini kita jadi mudah untuk mengartikan dari at-taqwa. At-taqwa ini apa? At-taqwa hiya imtisalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahi sirran wa alaniyatan. At-taqwa adalah tadi apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah azza wa jalla, kemudian meninggalkan larangannya baik secara rahasia maupun terang-terangan. Itu pengertian dari at-taqwa. Langkah-langkahnya begitu. Cari artinya dulu di kamus dari kata-kata yang belum tahu artinya. Kalau sudah, nanti dirangkai, diterjemahkan. Selain itu juga diidentifikasi masing-masing kalimatnya dan tandanya. Begitu, paham? Untuk pembagian tugasnya bisa dicek melalui WA group, dibagi 3 kelompok, 1, 2, 3. Silahkan didiskusikan masing-masing teksnya, harus tahu arti, kemudian kalimat apa dan tandanya apa. Paham? Di pertemuan kedua ini semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan penjelasan, bisa menjelaskan bisa mengingatkan kembali terutama tentang materi tata bahasa dasar mengenai pembagian kata. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang, di pertemuan yang ketiga di materi berikutnya, masih di kitab yang sama. Kitabnya apa? Taisirul. Yang ngarang siapa? Habib Hasan Al-Masudi. Baik, seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Akhirul kalam, wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.